Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman mahasiswa program studi Diploma 3 Analis Kimia Fakultas MIPA Universitas Islam Indonesia. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas salah satu topik, yaitu terkait dengan sistem manajemen mutu laboratorium, yaitu bagaimana teknik atau strategi di dalam pembuatan dokumen sistem mutu di ISO 17025. Materi ini merupakan materi kelanjutan dari mata kuliah manajemen laboratorium, di mana pada pertemuan kali ini yaitu spesifik merupakan bagian dari rangkaian praktek pembuatan dokumen sistem mutu laboratorium. Saya kembali mereview terkait dengan pengenalan ISO 17025 versi tahun 2017. Apa toh sebenarnya ISO IC 17025 versi 2017? Memang sejak awal yang dimaksud dengan ISO IC 17025 versi tahun berapapun itu memuat atau tentang persyaratan umum untuk kompetensi laboratorium pengujian dan laboratorium kalibrasi. Persyaratan apa saja yang ada pada ISO IC 17025 versi tahun 2017? Nah, di dalam ISO IC 17025 versi 2017 itu memuat 5 persyaratan. Yang pertama itu adalah persyaratan umum, yang kedua itu persyaratan struktural, yang ketiga itu persyaratan sumber daya, yang keempat itu persyaratan proses, sedangkan yang kedelapan itu berisi persyaratan manajemen. Nah, dibandingkan dengan ISO IC 17025 versi 2005, di versi 2005 itu hanya memuat 2 persyaratan, yaitu persyaratan manajemen yang berisi 15 klausul dan persyaratan teknis yang berisi 10 persyaratan. Nah, di dalam ISO 17025 versi 2017 itu dipecah kembali menjadi 5 persyaratan sebagaimana yang saya sebutkan tadi. Untuk mengimplementasikan ISO IC 17025 tahun 2017 di suatu laboratorium, maka suatu laboratorium perlu mempersiapkan dokumen sistem mutu. Di laboratorium yang telah menerapkan ISO IC 17025 dikenal 4 jenis dokumen sistem mutu, yaitu dokumen level 1, dokumen level 2, dokumen level 3, dan dokumen level 4. Dari ini kita bisa melihat, bisa digambarkan hierarki dokumen dalam bentuk piramida. Adapun dokumen level 1 itu merupakan dokumen level tertinggi, ya. Sedangkan dokumen di bawahnya itu merupakan dokumen-dokumen yang levelnya di bawah level 1. Nah, dari bentuk piramida kita juga bisa melihat bahwa secara kuantitas dokumen level 1 itu jumlahnya paling sedikit. Adapun jumlahnya yang paling banyak yaitu di dokumen level 4. Beberapa istilah atau nama dokumen ISO 17025 antar satu laboratorium dengan laboratorium yang lain ketika memberikan nama dokumen level 1 sampai dengan level 4 bisa jadi berbeda-beda. Tetapi saya ingin memberikan sedikit contoh atau beberapa contoh, ya, nama dari dokumen-dokumen dari level 1 sampai dengan level 4. Dokumen level 1 itu dikenal dengan istilah panduan mutu, atau ada juga yang menyebutkan dokumen level 1 itu namanya manual mutu. Adapun di dokumen level 2 itu namanya prosedur mutu, atau mungkin ada yang menyebutkan juga prosedur sistem mutu. Dokumen di level 3 itu namanya instruksi kerja, ya. Sedangkan di dokumen level 4 itu biasanya berisi formulir dan rekaman.
Pada kesempatan kali ini saya hanya akan menjelaskan tentang dokumen level 1. Sebagaimana yang saya sampaikan tadi, dokumen level 1 biasanya diberi nama panduan mutu atau manual mutu. Nah, apa sebenarnya isi dari dokumen level 1? Dokumen level 1 itu memuat kebijakan umum, ya. Bisa berupa namanya kebijakan mutu dan sasaran mutu suatu laboratorium. Yang kedua, dokumen level 1 itu harus memuat semua persyaratan-persyaratan yang pada ISO 17025 versi 2017. Jadi, semua persyaratan yang ada pada ISO 17025 versi 2017 itu harus tertuang di dalam dokumen level 1. Lalu bagaimana cara membuat dokumen level 1? Dokumen 1 itu cara membuatnya yang pertama adalah wajib untuk membaca semua klausul-klausul yang ada pada setiap persyaratan di ISO IC 17025 versi 2017. Kemudian masing-masing klausul tersebut ditafsirkan dengan menyesuaikan kondisi yang ada di masing-masing laboratorium. Kemudian tuliskan hasil penafsiran setiap klausul-klausul yang ada pada ISO IC 17025. Di sini saya akan memberikan suatu contoh bagaimana cara menafsirkan klausul-klausul yang ada pada ISO IC 17025 versi 2017 menjadi dokumen level 1. Yang pertama contoh misalkan saja yang ada pada persyaratan umum, ya, khususnya menyangkut ketidakberpihakan atau imparsialitas. Di dalam persyaratan umum khususnya yang terkait dengan imparsialitas atau ketidakberpihakan, di sana dinyatakan bahwa kegiatan laboratorium harus dilakukan tidak memihak dan terstruktur dan dikelola untuk menjaga ketidakberpihakan. Nah, di sini saya mencoba untuk membuat satu penafsiran yang kemudian dituangkan ke dalam dokumen level 1 atau panduan mutu atau mungkin juga disebut dengan manual mutu, itu menjadi laboratorium suka-suka melakukan seluruh kegiatan secara tidak memihak dan terstruktur serta dikelola untuk menjaga ketidakberpihakan. Tanggung jawab struktur personil inti di laboratorium suka-suka yang mempunyai keterlibatan atau pengaruh terhadap kegiatan pengujian ditetapkan melalui surat keputusan Direktur Utama PT Suka Maju. Nah, misalkan ini laboratorium suka-suka ini merupakan bagian dari perusahaan yang namanya PT Suka Maju. Jadi laboratorium suka-suka ini unit yang ada di PT Suka Maju. Contoh lain yaitu misalkan di persyaratan struktural. Saya mencoba untuk memberikan satu contoh persyaratan struktural di ISO IC 17025 versi 2017 khususnya di poin 5.1. Di sana dinyatakan secara tegas bahwa laboratorium adalah badan hukum atau bagian yang didefinisikan dari suatu badan hukum yang secara hukum tak bertanggung jawab atas kegiatan laboratoriumnya. Nah, di sini saya mencoba untuk memberikan penafsiran pada persyaratan struktural khususnya di poin 5.1 itu menjadi
Laboratorium Suka-Suka berdiri pada tanggal 5 Desember tahun 2015 sesuai dengan SK Direktur Utama PT Sukamaju. Laboratorium Suka-Suka beralamatkan di Jalan Kaliurang, KM 14,5, Sleman, Yogyakarta. Demikian tadi adalah penjelasan bagaimana cara membuat dokumen level 1. Oleh karena itu, kami berharap kepada seluruh mahasiswa program Diplomatika Analis Kimia yang mengambil mata kuliah manajemen laboratorium nanti dapat mempraktekkan bagaimana membuat dokumen level 1. Demikian penjelasan pengantar dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.